Ya, halo semuanya. Ketemu lagi dalam Belajar Biar Pintar. Kita masuk bab 5, membahas mengenai gerak melingkar. Di bab 5 kita bagi menjadi dua bagian. Yang sekarang ini kita masuk bagian pertama, menganalisa besaran-besaran fisis dalam gerak melingkar. Ini peta konsepnya. Nanti kita akan belajar beberapa hal yang sesuai dengan centang biru ini di bagian pertama. Pengertian gerak melingkar, kemudian hubungan antara besaran sudut atau anguler dan besaran tangensial. Kemudian belajar tentang posisi sudut, kecepatan sudut, posisi sudut dan panjang lintasan, kemudian kecepatan sudut dan kecepatan tangensial. Yang pertama, hubungan gerak lurus dengan gerak melingkar. Di sini ada ilustrasi, ada mobil yang bergerak di posisi ABC. Sebuah mobil bergerak melewati lintasan lurus ABC dengan kecepatan V, kecepatan tertentu. Kemudian kalau dia berada pada lintasan melingkar, maka mobil itu akan berputar mengikuti lintasan melingkar. Tetapi kalau kita perhatikan, yang semula arah V-nya itu lurus sesuai gerak mobil, tetapi di sini ketika dia berada pada lintasan melingkar, arah V-nya selalu mengarah ke arah tertentu. Kalau kita perhatikan di sini, dia tegak lurus terhadap jari-jari. Nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai arah V ini. Ya, di sini kalau kita ibaratkan lintasan lurus yang kemudian dilengkungkan menjadi sebuah lingkaran, maka keliling dari lingkaran tersebut merupakan trek lurus dengan panjang tertentu yang dilengkungkan dengan diameter tertentu. Sehingga kalau ilustrasi tadi sebuah mobil bergerak dengan lintasan lurus sepanjang ini, maka kalau dilengkungkan dia akan melewati lintasan dengan bagian keliling lingkaran seperti ini. Kita masuk ke bagian B, konversi satuan sudut dalam gerak melingkar. Yang pertama kita belajar tentang putaran. Satu putaran lingkaran penuh itu sama dengan 360 derajat dan sama dengan 2pi radian. Di sini untuk selanjutnya satuan radian disingkat menjadi rad. Berikutnya 1 radian itu sama dengan 57,3 derajat. Ya, kalau ada ilustrasi sebuah lingkaran seperti ini, kemudian ada sebuah partikel bergerak dari A ke B dengan menempuh sudut sebesar theta, maka kalau dia berpindah dari A ke B, partikel tersebut sudah menempuh perpindahan sudut sebesar theta. Di sini ada 3 cara mengukur sudut theta, yaitu yang pertama dalam satuan derajat, yang kedua dalam satuan putaran, yang ketiga dalam satuan radian. Satuan rad atau radian merupakan satuan dalam SI untuk perpindahan sudut. Jadi nanti untuk selanjutnya, untuk perpindahan sudut kita tidak lagi menggunakan derajat, tetapi kita patuhi aturan satuan dalam SI, yaitu menggunakan satuan radian. Penting untuk diketahui, di sini derajat, putaran, dan radian adalah satuan yang tidak berdimensi. Latihan soal. Yang pertama adalah ubahlah sudut berikut ke dalam satuan rad dan putaran. Yang soal A adalah 315 derajat, yang B 135 derajat. Kita kerjakan yang A. 315 derajat dibagi 360 derajat dikalikan 2pi radian. Ketemunya adalah 1,75 pi rad.
Kalau kita ubah ke dalam putaran, maka 315 derajat dibagi 360 derajat dikalikan 1 putaran. Ketemunya adalah 0,875 putaran. Soal yang B, dengan cara 135 derajat dibagi 360 derajat dikalikan 2pi radian. Ketemunya adalah 0,75 pi rad atau radian. Berikutnya 135 derajat dibagi 360 derajat dikalikan 1 putaran. Ketemunya adalah 0,375 putaran. Dari contoh soal yang pertama ini, kita bisa simpulkan bahwa untuk mengubah dari derajat ke radian, kita menggunakan cara ini. Sudut alfa, misalnya tadi 315 atau 135 derajat, itu kita beri nama sudut alfa, dibagi 360 derajat dikalikan 2pi radian. Yang kedua, mengubah dari derajat menjadi putaran dengan cara sudut yang diketahui atau alfa di sini dibagi 360 derajat dikalikan 1 putaran. Ini merupakan rumus pengerjaan yang bagian soal yang tadi. Kesimpulannya begini caranya. Soal nomor 2. Berapa radian sudut pusat yang dibentuk oleh A 1/4 putaran, yang B 2/3 putaran? Kita kerjakan yang pertama dengan cara 1/4 dikalikan 2pi radian sama dengan 0,5 pi radian. Yang B dengan cara 2/3 dikalikan 2pi radian sama dengan 4/3 pi radian. Kesimpulannya adalah dari soal ini, untuk mengubah dari putaran menjadi rad atau satuan radian bisa langsung dikalikan dengan bilangan 2pi. Bagian C. Pengertian kecepatan sudut rata dan kecepatan sudut sesaat. Yang pertama, kecepatan sudut di sini dilambangkan dengan lambang ini namanya omega. Kalau kita mengenal satuan ohm atau omega yang huruf kapital, yang biasa untuk menuliskan satuan dari resistor atau hambatan, sekarang yang kita gunakan omega yang huruf kecil untuk melambangkan kecepatan sudut. Di sini dilambangkan omega rata-rata atau kecepatan sudut rata sama dengan perpindahan sudut dibagi selang waktu. Dinyatakan dengan rumus omega rata sama dengan delta theta per delta t. Atau kalau kita uraikan menjadi omega rata-rata sama dengan theta 2 dikurangi theta 1 per T2 min T1. Yang kedua, kecepatan sudut sesaat. Kita menggunakan kata kunci ini sesaat, berarti selang waktunya singkat sekali, sangat singkat. Kecepatan sudut sesaat sama dengan perpindahan sudut dibagi selang waktu. Rumusnya hampir sama, tapi di sini tidak ada garis coret di atasnya. Di sini hanya omega sama dengan delta theta per delta t. Dengan ketentuan bahwa delta t itu kecil sekali, mendekati 0. Ini tidak kita bahas sekarang. Yang kita bahas sekarang adalah yang bagian kecepatan sudut rata. Latihan soal. Sebuah roda berputar menempuh 3.600 putaran dalam waktu 2 menit. Tentukan kecepatan sudut ratanya dalam satuan rad per second. Diketahui delta theta sama dengan 3.600 putaran, delta t-nya 120 sekon, dari 2 menit dijadikan detik. Ditanya kecepatan sudut rata atau omega ratanya berapa? Ya, kita kerjakan. Yang pertama adalah kita harus mengubah dulu dari putaran ke radian.
harus dirubah dulu dari satuan putaran ke radian, yaitu delta theta sama dengan 3600 putaran yang tadi dikalikan 2 pi rad. Maka delta theta sama dengan 7200 pi radian. Setelah itu kita bisa hitung dengan rumus omega rata-rata sama dengan delta theta per delta t, yaitu 7200 pi dibagi 120 detik. Ketemunya adalah 60 pi radian per sekon. Ini adalah omega rata-ratanya. Soal nomor 4. Posisi sudut sebuah titik pada tepi roda dinyatakan dengan persamaan theta sama dengan 3t kuadrat plus 5t plus 2. Jika theta dalam satuan rad dan t dalam sekon, tentukan yang A, posisi sudut pada saat t sama dengan 1 sekon dan t sama dengan 3 sekon. Yang B, kecepatan sudut rata dari t sama dengan 1 sekon sampai t sama dengan 3 sekon. Kita nyatakan diketahuinya theta sama dengan 3t kuadrat plus 5t plus 2. Delta t-nya adalah 2 sekon. Dapat 2 sekon dari mana? Yaitu dari 3 dikurangi 1. Di sini yang ditanyakan adalah theta pada saat T detik. Itu yang A. Kemudian yang B, omega rata-ratanya sama dengan berapa? Kita kerjakan. Yang pertama adalah kita masukkan satu persatu. Pada saat T sama dengan 1 detik, angka 1 ini kita masukkan ke persamaan yang di sana. Berarti theta 1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat ditambah 5 kali 1 ditambah 2. Maka ketemunya theta 1 sama dengan 10 rad. Berikutnya saat T sama dengan 3 sekon. Angka 3 ini kita masukkan satu persatu ke persamaan yang tadi, yang di sini ya. Berarti theta yang sekarang theta 2 sama dengan 3 dikalikan 3 kuadrat plus 5 kali 3 plus 2. Maka setelah dihitung ketemunya theta 2 sama dengan 44 radian. Berikutnya yang B, kita menghitung omega rata-ratanya. Omega rata-rata sama dengan theta 2 min theta 1 per T2 min T1. Kalau kita masukkan 44 dikurangi 10 dibagi 2. Ketemunya adalah 17 radian per sekon. Kita lanjutkan ke bagian D, percepatan sudut rata. Percepatan sudut rata merupakan perubahan kecepatan sudut dibagi selang waktu. Dinyatakan sebagai alfa, di sini alfa, data Anda coret di atasnya berarti rata-rata, sama dengan delta omega per delta T. Kalau kita uraikan, percepatan sudut rata sama dengan omega 2 dikurangi omega 1 per T2 min T1. Contoh soal yang kelima. Kecepatan sudut sebuah titik pada tepi roda dinyatakan dengan persamaan omega sama dengan 2T plus 4. Jika omega dalam radian per sekon dan T dalam sekon, tentukan percepatan sudut rata dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 2 sekon. Diketahui persamaan omega, delta T-nya T2 min T1, berarti 2 dikurangi 1 detik, ketemunya delta T sama dengan 1 detik. Yang ditanyakan adalah percepatan sudut ratanya sama dengan berapa? Kita kerjakan. Saat T sama dengan 1 sekon, maka omega 1-nya sama dengan 16 radian per sekon. Dengan cara apa? Yang 1 sekon ini kita masukkan ke persamaan ini, berarti 12 kali 1 ditambah 4. Ketemunya 16. Yang kedua, saat T sama dengan 2 sekon, maka angka 2 digantikan ke sana, dimasukkan 12 dikalikan 2 ditambah 4. Ketemunya 28 radian per sekon. Maka
alfa rata-rata sama dengan omega 2 dikurangi omega 1 per T2 dikurangi T1. Itu sama dengan 28 dikurangi 16 dibagi 1 sama dengan 12 radian per sekon kuadrat. Itu adalah percepatan sudut raratanya. Bagian yang E, kita membahas mengenai hubungan antara besaran gerak lurus dan gerak melingkar. Perhatikan gambar di sini. Tadi di pengantar bagian depan saya sudah menjelaskan mengenai lintasan lurus yang dilalui sebuah mobil, kemudian lintasan itu dibuat melengkung yang merupakan bagian dari lingkaran, maka ada sesuatu yang sedikit berbeda. Nah, di sini akan diperjelas. Yang tampak pada gambar ini adalah ada bola berwarna hijau di posisi 1, posisi 2, dan posisi 3. Dia bergerak melawan arah jarum jam. Di sini ada arah yang selalu tegak lurus. Di sini merupakan arah kecepatan tangensial. Di sana juga arah kecepatan tangensial. Di sana juga arah kecepatan tangensial. Berarti arah V atau arah kecepatan tangensial selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Berikutnya yang kedua, di sini ada AT. AT itu adalah percepatan tangensial. Dia juga tegak lurus terhadap jari-jarinya. Di sini arah A tangensial, di sana arah A tangensial, di sana arah A tangensial. Jadi selalu tegak lurus. Kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, arah kecepatan tangensial dan arah percepatan tangensial selalu sama, yaitu tegak lurus jari-jari menyinggung lingkaran. Berikutnya, di sini ada arah panah menuju ke pusat lingkaran. Ini ada lambang AS. Di sini maksudnya adalah percepatan sentripetal. Kita belum membahas variabel ini. Kita akan bahas variabel percepatan sentripetal di pembahasan bab ini di bagian kedua. Berikutnya, di sini ada theta, omega, alfa. Ketiga variabel ini arahnya mengikuti arah gerakan, yaitu melingkar. Maka di sini alfa, yang alfa di sini, kemudian omega, kemudian theta, itu merupakan besaran-besaran pada gerak melingkar. Kita nyatakan perpindahan linear dinyatakan dengan S atau X. Kemudian kecepatan linear atau kecepatan tangensial dinyatakan dengan lambang V. Yang ketiga, percepatan linear atau percepatan tangensial dinyatakan dengan lambang A. Dari kedua variabel ini, yaitu V dan A, mereka berdua selalu menyinggung lingkaran secara tegak lurus terhadap jari-jarinya, seperti pada gambar. Berikutnya, tadi kita sudah membahas mengenai theta. Di situ disebut sebagai perpindahan sudut. Kemudian yang kedua adalah omega, kecepatan sudut atau disebut juga sebagai kecepatan angular, lambangnya omega. Yang ketiga ini alfa, disebut sebagai percepatan sudut atau percepatan angular. Arahnya mereka bertiga mengikuti arah lintasan lingkaran. Dari penjelasan yang tadi kita bisa ringkas menjadi sebuah tabel di sini, yaitu ketika kita membahas mengenai perpindahan dalam gerak translasi atau gerak lurus dilambangkan dengan S atau X. Kemudian dalam gerak rotasi atau gerak melingkar dilambangkan dengan theta. Mereka berdua dinyatakan sebagai S sama dengan theta kali R. R adalah jari-jari lintasan pada gerak melingkar. Yang kedua, tinjauan yang kedua adalah kecepatan. Pada gerak translasi atau gerak lurus dinyatakan sebagai V. Dalam gerak rotasi atau gerak melingkar dinyatakan sebagai omega. Dinyatakan hubungan mereka sebagai V sama dengan omega R.
Tinjauan yang ketiga adalah percepatan. Pada gerak translasi atau gerak lurus dinyatakan sebagai A. Kemudian pada gerak rotasi atau melingkar dinyatakan sebagai alfa. Hubungannya adalah A sama dengan alfa kali R. Latihan soal. Sebuah piringan berdiameter 70 cm berputar melalui sudut 150 derajat. Berapa jauh jarak yang ditempuh oleh sebuah titik yang terletak di tepi piringan? Dari soal diketahui D atau diameter sama dengan 70 cm, theta atau sudut yang sudah ditempuh yaitu 150 derajat. Yang ditanyakan adalah X-nya, jarak yang sudah ditempuh oleh titik pada tepi piringan, itu X-nya sama dengan berapa? Ya, yang pertama kita harus mengubah dulu theta yang semula dalam satuan derajat menjadi satuan radian. Yaitu dengan cara theta sama dengan 150 derajat dibagi 360 derajat dikalikan 2pi radian. Ketemunya theta sama dengan 5/6pi radian. Selanjutnya kita hitung X sama dengan theta kali R, yaitu 5/6pi dikalikan 35, jari-jarinya 35 cm. Ketemunya adalah 29,16 pi cm. Atau kalau pi-nya dijadikan 3,14, dia menjadi 91,6 cm. Itu adalah jarak yang sudah ditempuh oleh sebuah titik di tepi piringan sejauh ini. Kalau dibuat garis lurus, sejauh sekian. Soal nomor 7. Sebuah benda dengan poros tetap sedang berputar dengan kecepatan anguler 10 radian per sekon dan percepatan anguler 2 radian per sekon kuadrat. Jadi di sini ada kecepatan anguler atau kecepatan sudut sebesar 10 radian per sekon dan percepatan anguler atau percepatan sudut sebesar 2 radian per sekon kuadrat. Hitung kecepatan tangensial dan percepatan linier sebuah partikel yang berjarak 30 cm dari poros. Dari soal diketahui omeganya sama dengan 10 radian per sekon, kecepatan angulernya. Yang kedua diketahui percepatan anguler atau alfanya sama dengan 2 radian per sekon kuadrat, dan R jari-jarinya sebesar 30 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah V-nya, kecepatan tangensial, dan yang kedua adalah A-nya, percepatan linearnya. Sebenarnya di sini antara istilah tangensial dan linear sama saja ya. Berarti di sini boleh juga diganti menjadi kecepatan tangensial dan percepatan tangensial, atau diganti menjadi kecepatan linear dan percepatan linear. Keduanya sama-sama orientasi pada gerak lintasan lurus. Oke, kita jawab. Di sini V sama dengan omega kali R, sama dengan omega 10 dikalikan 0,3. V-nya sama dengan 3 meter per sekon. Yang kedua, A percepatannya, A sama dengan alfa kali R, sama dengan 2 kali 0,3, sama dengan 0,6 meter per sekon kuadrat. Ya, itu tadi anak-anak. Untuk bagian pertama kita selesai. Dalam bagian pertama ini kita menganalisa besaran-besaran fisis dalam gerak melingkar. Berikutnya di bagian kedua kita akan membahas mengenai gerak melingkar beraturan. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar.